Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diansta Sari. Hari ini kita akan membuat salah satu menu buka puasa, yaitu gorengan. Nah, salah satu jenis gorengan ini adalah tahu bunting jeletot yang pedas banget dan enak banget. Bagaimana cara masaknya? Ayo kita masak. Yang namanya tahu bunting pasti bahannya pakai tahu kan ya. Nah, tapi hari ini kita akan memakai tahu Cina. Tahu Cina ini lembut, kemudian sudah gurih walaupun tidak dikasih bumbu apapun. Jika teman-teman tidak menemukan tahu Cina ini, teman-teman bisa menggunakan tahu yang biasa ya, sesuai dengan yang ada di daerah teman-teman. Nah, tentu saja karena kita pengen buat tahu yang pedas banget, maka kita pakai cabai yang banyak. Kemudian isiannya kita hanya akan memakai kubis atau kol, dan tentu saja bawang merah, bawang putih tidak ketinggalan. Bahan tambahan lainnya tentu saja kita juga pakai ladaku atau merica bubuk yang membuat pedesnya itu lebih jeletot, lebih nampol lagi. Nah, kemudian untuk tepungnya kita nggak pakai tepung yang biasa ya, kita pakai tepung bumbu sasak ayam goreng crispy. Kalau misalnya tidak ada, ya pakai tepung yang biasa, dikasih garam dan penyedap rasa, it's okay. Pertama-tama kita akan menggoreng tahunya terlebih dahulu. Kita panaskan wajan, kemudian kasih minyak. Minyak ini yang agak banyak nggak apa-apa, karena nanti setelah untuk menggoreng tahu kita juga masih akan menggoreng tahu yang sudah diisi ya. Masukkan tahu ketika minyak sudah panas benar. Tapi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai gosong. Hari ini karena minyaknya terlalu panas, jadi hasilnya agak gosong-gosong dikit tetapi masih enak, jangan khawatir. Untuk menggoreng tahu Cina ini supaya bisa dijadikan tahu isi, maka harus kering benar. Karena kalau tidak maka bisa hancur. Sedangkan yang kita butuhkan adalah kulit tahunya. Karena isiannya nanti akan kita jadikan isian, tambahan isian. Nah, ini adalah tahu yang sudah matang. Kita tiriskan dulu dan kita biarkan sampai dingin, karena kalau misalnya tidak kita diamkan sampai dingin maka tangan kita kepanasan. Hehe. Tahu ini akan kita potong menjadi dua seperti ini. Kita buat segitiga ya biar agak cantik dikit. Nah, semuanya dipotong-potong segitiga seperti ini. Tolong diabaikan yang agak gosong-gosongnya ya teman-teman. Maklumlah kita sama-sama belajar masak. Masih banyak kekurangan di sana sini, tetapi dengan belajar, dengan berlatih, insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik. Itu kata chef siapa ya? Saya lupa deh. Untuk memotongnya, saya harap teman-teman berhati-hati ya, karena tahu Cina ini rentan sekali, jadi dia mudah hancur teman-teman. Walaupun sudah digoreng seperti ini, tetapi masih saja tetap hancur. Nah, setelahnya kita ambil isi bagian dalamnya. Kita taruh di dalam mangkok ya, mangkok yang berbeda. Kita sisakan hanya kulit luarnya saja, teman-teman. Kalau bisa, sebisa mungkin diambil semuanya ya.
Nah, kulitnya itu akan seperti ini. Ini nanti akan dijadikan kulit untuk tahu buntingnya atau tahu isinya ya. Jika teman-teman tidak tahu yang namanya tahu bunting itu sama dengan tahu isi. Nah, sisa dari tahu yang sudah kita buang tadi itu kita hancurkan seperti ini sampai hancur benar. Ini nanti kita akan tambahkan ke dalam isiannya sehingga menjadi lebih enak dan memang benar-benar rasa tahu teman-teman, tidak hanya kulitnya saja. Mohon maaf ya, hari ini lagi semangat ngomong, jadi terlalu banyak ngomong, mungkin teman-teman banyak yang terganggu, tapi nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali. Hehe. Kubisnya atau kolnya ini kita potong-potong seperti ini. Lebih bagus lagi jika teman-teman bisa memotongnya lebih lembut. Maklumlah ya teman-teman, seperti yang sudah pernah saya bilang tadi bahwa kita masih belajaran. Ingat itu ya, belajaran. Setelah seperti ini nanti kita campurkan dengan isi tahu tadi. Setelah kita masukkan seperti ini, kita aduk-aduk sehingga tercampur merata antara isian tahunya dengan kubis atau kolnya. Ini saatnya buat bumbu teman-teman, karena kata ibu-ibu yang sudah ahli memasak, paling enak kalau bumbu itu kita ulek sendiri secara manual teman-teman. Memang sih kalau saya rasa juga agak berbeda ya ketika di blender sama diulek sendiri ya. Kayaknya lebih enak kita ulek sendiri. Rasanya lebih gimana gitu. Tetapi yang pasti yang manual itu lebih enak. Mungkin karena ada kerja keras dan kesabaran di situ. Mungkin ya. Sekarang kita buat isiannya dahulu. Panaskan minyak, masukkan bumbu, kita oseng-oseng, tumis-tumis sampai bumbunya matang dan harum. Ingat-ingat, apinya yang sedang-sedang saja ya, karena kalau terlalu besar takutnya nanti tumisannya cepet gosong tetapi belum terlalu matang teman-teman. Itu sering kejadian nih, dulu waktu saya masih SMA nih, masak yang apinya besar, nanti pinggir-pinggirannya sudah gosong tetapi bumbunya belum terlalu matang. Setelah bumbunya seperti ini ya, mateng, ini kita masukkan isiannya, yaitu kubis atau kolnya tadi dengan isian tahu. Nah, semuanya kita oseng-oseng sampai antara bumbu dan isian kolnya dan isian tahunya itu tercampur merata. Jangan lupa garam dan gula, karena kalau dilupakan pasti mereka ngambek deh. Tumis-tumis sampai semuanya layu. Sebelum kita membuat tahu isi, kita siapkan dulu tepungnya teman-teman, karena kita memakai tepung bumbu ayam goreng crispy dari Sasa, jadi kita tidak perlu susah-susah untuk membuat tepungnya. Ini tinggal dikasih air, diaduk-aduk, jadi deh. Tetapi jika teman-teman tidak punya tepung bumbu, maka teman-teman bisa menggunakan gandum biasa, dikasih garam dan penyedap rasa saja ya. Penyedap rasa dan garamnya sesuai selera. Ini perlu diaduk-aduk sampai merata dan jangan sampai ada yang bergerindil.
Nah, sampai teksturnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman suka tepungnya agak tebal, maka bisa lebih dikentalkan lagi. Pertama-tama kita ambil tahu, kemudian kita kasih isiannya ke dalam tahu, kita padatkan seperti ini. Dan kita masukkan ke dalam gandumnya. Ini agak sering keluar-keluar seperti itu ya teman-teman. Jadi harus hati-hati ketika memasukkan ke dalam gandumnya. Seperti ini nih. Kita panaskan minyak yang agak banyak. Ini bisa bekas dari tahu tadi ya teman-teman. Kita kan tadi menggoreng tahu nih. Nah, itu bisa digunakan untuk menggoreng tahu buntingnya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, masukkan. Jadi tahu buntingnya dimasukkan ketika ketika minyak, bukan api sayangku, ketika minyak sudah benar-benar panas. Jadi tahu buntingnya tidak akan menyerap minyak terlalu banyak. Begitu kata ibu saya. Kemudian teknik untuk menggoreng tahu bunting ini juga jangan terlalu sering dibolak-balik teman-teman. Yang pertama bisa hancur nih, sehancur hatimu ketika ditinggal seseorang. Sorry bercanda. Kemudian selain itu juga bisa menyerap lebih banyak. Ini sih sekali lagi kata ibu saya ya. Setelah matang di sebelah sisinya, maka kita balik seperti ini. Sebenarnya ini tadi terlalu matang ya teman-teman. Ini agak sedikit gosong, tapi mohon maklum, dijamin rasanya masih tetap enak. Cara ini dia tahu bunting jeletot yang pedasnya pedas banget. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.